Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan soal uji one way ANOVA yang minggu lalu. Sekarang kita akan mengujinya melalui aplikasi SPSS. Oke, untuk tahap pertama, seperti biasa kita masuk ke menu aplikasi SPSS, dan kita untuk lebih mudahnya harus menginput data. Sebelum itu saya sudah menyiapkan data soal yang pertama di buku Bapak. Oke, karena di soal pertama ada 3 jenis data, yaitu pemerolehan pendidikan kulit putih, hitam, dan Hispanik, maka kita akan membuat data menurun seperti yang ini. Untuk mudah nanti kita copy paste ke aplikasi SPSS, sehingga kita nggak perlu ngetik lagi di sana, langsung kita copy saja. Kemudian kita masuk ke SPSS. Sebelum memasukkan data, kita mengubah variabel view-nya dulu. Di sini kita ganti dengan variabel X. Kemudian yang kedua kita dengan variabel Y. Kemudian untuk desimalnya kita pakai 0 karena nggak ada pecahannya. Atau boleh ada pecahan, kita pakai 0 aja. Kemudian untuk labelnya, di soal yang pertama itu bahwa pemerolehan pendidikan di Amerika terhadap kulit putih, kulit hitam, dan di sini labelnya adalah warna, karena pedomannya adalah warna kulit. Yang di bawah adalah nilai pemerolehan pendidikannya. Nah, di kolom value baru kita tambah, karena tadi ada 3 jenis data, yaitu hitam, putih, dan Hispanik, maka kita harus memasukkan untuk data nomor 1, labelnya putih. Kita harus cek di sini untuk mengetahuinya. Kita harus cek di data kita bahwa data yang pertama yaitu putih, data kedua hitam, data ketiga Hispanik. Data pertama putih, kita kemudian add. Kemudian data kedua hitam, add. Data ketiga Hispanik, add. Kemudian kita tekan OK. Kemudian value-nya udah ada. Untuk measure-nya kita pilih nominal untuk X, dan untuk Y kita pilih scale. Kemudian baru kita ke data view, kita masukkan datanya. Karena tadi udah saya copy, langsung taruh di sini. Datanya udah ada, kita cek. Kalau bahwa jumlah data di soal nomor 1 adalah 33 data. Untuk biar tidak ada kesalahan, kita cek sampai ke bawah apakah ada 33 data. Ternyata ada ya, sesuai. Maka selanjutnya baru kita uji one way ANOVA. Untuk menguji one way ANOVA sendiri, kita masuk ke option analyze. Oke. Tahap selanjutnya kita pilih compartment yang ini. Tahap berikutnya kita pilih one way ANOVA. Memang langsung ada one way ANOVA di bawah. Oke, selanjutnya kita klik one way ANOVA. Akan keluar output seperti ini, one way ANOVA. Untuk variabel X yaitu warna, kita masukkan ke faktor, dan variabel Y yang nilai kita masukkan ke dependent list. Karena kita udah tahu pas kita cari secara manual kemarin bahwa data ini memiliki perbedaan yang signifikan, maka kita perlu post hoc atau kita perlu analisis 2K untuk mengetahui data mana saja yang perlu yang berbeda. Makanya kita di sini untuk menganalisis 2K-nya kita pilih post hoc. Kemudian di sini kan ada banyak metode.
untuk menganalisisnya. Sedangkan kita hanya butuh 2K. Jadi kita centang 2K di sini. Kemudian kita cek bahwa signifikan levelnya udah benar 0,05 kita pakai. Oke. Kita continue. Kemudian sudah selesai di sini kita akan tekan OK dan akan keluar output one way ANOVA. Oke, di sini kita ada output one way ANOVA. Untuk membaca output one way ANOVA dan untuk mengambil kesimpulannya, saya sudah menyiapkan PPT. Oke, kembali ke soal pertama yang kita bahas minggu lalu, bahwa di soal pertama, hipotesis penelitiannya terdapat perbedaan penilaian pendidikan yang signifikan antara kelompok masyarakat hitam dan Hispanik. Sedangkan kita harus menulis hipotesis secara formal, hipotesis H0 dan hipotesis H1. Untuk hipotesis H0, semua data itu memiliki persamaan yang signifikan, sedangkan H1 itu sekurangnya satu dari memen populasi berbeda secara signifikan, atau H1 sama dengan bukan H0. Nah, terus kalau kita nggak pakai secara manual, kita memperoleh data ANOVA yang seperti ini, bagaimana kita mengambil kesimpulannya? Untuk mengambil kesimpulan, kita harus membaca tabel one way ANOVA. Karena tabelnya sudah saya copy di PowerPoint, jadi kita tidak perlu lagi lihat di sini ya, karena sama. Saya tampilkan PowerPoint-nya saja. Untuk yang pertama, cara membaca output SPSS, yang soal nomor 1. Nah, ada dua cara menentukan kita menolak H0 atau gagal menolak H0. Cara pertama, kita membandingkan F kritis dengan F hitung. Di sini kita bisa lihat F kritisnya kita peroleh dari between 2 sama DF within 30. Maka di tabel seperti yang soal kemarin, kita melihat tabel E halaman 339, yaitu nilainya 3,32 dari 2 dan 30. Itu nilai F kritis. Dan untuk menentukan F hitungnya, sebenarnya kita tidak perlu menentukannya lagi karena F hitungnya ada di sini, di F 8,295. Jadi, untuk mengambil kesimpulannya di cara pertama. Cara pertama mengambil kesimpulan, kita menolak H0 atau gagal menolak H0, kita membandingkan nilai F kritis dengan F hitung. Jika F hitung lebih besar daripada F kritis, maka H0 ditolak. Dan jika F hitung lebih kecil daripada F kritis, maka gagal tolak H0. Di sini kita lihat bahwa F hitung lebih besar daripada F kritis. F hitung 8,29 lebih besar daripada 3,32 F kritis, maka kita menolak H0. Dan kesimpulan ini sama dengan kesimpulan kita cari secara manual. Oke, sudah terbuktikan dengan cara pertama bahwa hasilnya sama, yaitu kita menolak H0. Atau kita bisa melihat menggunakan cara kedua, tanpa melihat F kritis dan F hitung. Cara lebih mudahnya lagi, kita berpedoman pada nilai probabilitasnya atau p-value-nya atau signifikannya. Nah, dasar pengambilan keputusan yang ini, maaf. Mana sih? Oke. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ANOVA, jika p-value atau signifikan lebih besar daripada 0,05, karena tadi kita pakai taraf signifikannya 0,05, maka kita gagal menolak H0. Dan jika nilai p-value atau signifikan itu lebih kecil daripada 0,05, maka kita menolak H0. Di sini kita bisa lihat nilai signifikan, bahwa nilai signifikan ANOVA soal nomor 1 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya kita menolak H0. Maka kesimpulan ini sama dengan cara kita menghitung secara manual dan juga sama dengan cara yang pertama. Nah, maka kita mengambil kesimpulan karena nilai signifikan lebih
kecil daripada 0,05, maka kita menolak HANAL. Kesimpulannya, sekurangnya satu dari memean pemulihan pendidikan berbeda secara signifikan. Untuk lebih jelasnya, keputusan penelitiannya dari output SPSS kita simpulkan pada soal nomor 1, karena taraf signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka kita simpulkan menolak HANAL. Kesimpulannya, dengan begitu terdapat evidensi bahwa sekurangnya satu dari tiap memean pemulihan pendidikan populasi berbeda secara signifikan. Untuk itu, kita menggunakan one way ANOVA hanya mengetahui bahwa ada data yang berbeda, sedangkan kita tidak tahu data mana yang berbeda. Untuk mengetahui mean data mana yang memiliki perbedaan, maka kita menggunakan uji Tukey. Karena tadi kita sudah juga menggunakan SPSS untuk uji Tukeynya, outputnya akan keluar seperti ini, one way ANOVA. Untuk Tukeynya. Oke. Oke, output Tukey di SPSS yang keluar seperti ini, kita cek dulu biar kita cek di sini bahwa output SPSS sudah sama seperti yang di PPT. Ini dia. Ini output Tukey HXD. Oke. Cara membacanya, kita melihat data mana yang berbeda dari ketiga data tersebut. Di sini ada perbandingannya. Sama seperti kita mencari manual, kita harus membandingkan satu persatu. Nah, di perbandingan putih dan hitam, maka kita lambangkan dengan X1, seperti kemarin juga. Dan putih banding Hispanik, kita gunakan X2. Dan hitam banding Hispanik dengan X3. Sedangkan hitam dengan putih sudah di atas tadi. Gitu. Jadi cuma 3 perbandingan yang kita peroleh. Nah, cara pertama menentukan data mana yang memiliki persamaan dan data mana yang memiliki perbedaan, yaitu 1. Jika hasil perbandingan memiliki nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut memiliki persamaan yang signifikan. Dan jika nilai hasil perbandingan memiliki nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka memiliki perbedaan yang signifikan. Di sini bisa kita cek perbandingan manakah yang memiliki nilai signifikannya kurang daripada 0,05. Di sini kita hanya mendapatkan di X2, yaitu nilai signifikannya 0,01. Maka dapat kita simpulkan pemulihan pendidikan kulit putih dan Hispanik saja yang memiliki perbedaan yang signifikan. Gitu. Nah, ini nilai 0,01-nya. Kesimpulannya, hanya pemulihan pendidikan kulit putih dan Hispanik yang memiliki perbedaan secara signifikan. Sedangkan perbedaan X1, putih dan hitam, hitam dan Hispanik adalah memiliki persamaan yang signifikan karena nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Oke, ada cara kedua untuk menentukan data mana saja yang kita mengetahui data mana saja yang memiliki perbedaan yang signifikan. Di tabel kedua, yaitu Tukey HXD titik B, itu kita cara melihatnya di subset 1 dan subset 2. Di subset 1 terdapat Hispanik dan hitam di subset 1, sedangkan tidak ada putih. Artinya, pemulihan pendidikan antara masyarakat kulit Hispanik dan hitam tidak dapat perbedaan. Berarti di subset 1 bahwa ada satu yang tidak memiliki perbedaan, yaitu Hispanik dan hitam. Dan di subset 2 terdapat hitam dan putih. Artinya pemulihan pendidikan antara masyarakat kulit hitam dan kulit putih tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di subset 2 berarti ada 2 lagi yang perbedaan, yaitu kulit hitam dan kulit putih itu memiliki persamaan yang signifikan. Ada yang tidak ada di sini, yaitu antara Hispanik dan putih. Berarti kita simpulkan berdasarkan output SPSS, hanya rata-rata pemulihan pendidikan masyarakat kulit putih dan Hispanik saja yang berbeda secara signifikan. Sehingga kita sudah terjawab pertanyaan kita tadi dari hasil ANOVA. Kita sekarang sudah tahu data mana saja yang secara signifikan berbeda, yaitu pemulihan pendidikan masyarakat kulit putih dan Hispanik saja.
Sekian cara mencari one way ANOVA menggunakan SPSS. Jadi kita sesuaikan dengan cara manual. Kita sudah mendapatkan nilai bahwa kesimpulan di secara manual dengan kesimpulan secara SPSS adalah sama. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau sudah pahami atau ada yang belum dipahami untuk bisa. Terima kasih. Boleh nanya nggak? Boleh. Ini kan alfanya 0,5 ya, 0,05. Kalau misalkan diganti gitu gimana? Cara ininya, penentuan putusannya. Kalau diganti berarti penentuan di signifikannya harus sesuai dengan taraf signifikannya. Yang tadi kalau kita input kita cek komentarnya apa post-hoc, kita sudah cek bahwa di sini 0,5 atau alfanya sebesar 5% ya, kalau salah saya. Jadi 0,5 p-value-nya. Kalau kita ubah berarti cara membacanya kita harus berbeda lagi. Kita harus bandingkan dengan taraf signifikannya. Kalau saya tadi makanya di signifikan saya bandingkan selalu dengan 0,05 karena kita tadi input signifikan level 0,05 gitu. Siap, makasih. Kang Rahmat di mute. Maksudnya kita harus melihat signifikan level ini untuk membandingkan nanti. Kalau kita ingin melihat perbandingan menggunakan signifikan, ada juga kan ada dua cara tadi, kita bisa menggunakan signifikan lebih mudah atau kita menggunakan untuk ANOVA F-table dan F-kritis, dan untuk masalah 2K kita bisa menggunakan cara kedua untuk tidak melihat taraf signifikan. Makanya saya paparkan ada dua cara untuk menentukan one way ANOVA dan 2K. Mungkin sekian. Ada pertanyaan lain? Mungkin udah paham ya, karena nggak terlalu susah juga untuk menggunakan, karena paling yang susah menggunakan manual ya, kalau SPSS nggak terlalu susah. Mungkin Kang Agung sekian saja paparan dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, semoga bisa paham dan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Kang Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rahmat ya sudah menyampaikan materinya. Dilanjutkan ke Ibu Siti Rupaida sama saya. Sudah siap Ibu Siti Rupaida? Kita mulai Kang Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dari Pasca Sarjana Pendas. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya, Raka, dan Teh Siti Rupaida akan mencoba mempresentasikan materi tentang analisis korelasi dan regresi. Sebelumnya mari kita doakan Prof. Wahyu yang sedang sakit menurut kabar dari tadi Ketua Kelas Agung, mudah-mudahan Prof segera diberikan kesembuhan.
dan kita semua sehat selalu tentunya. Baik, analisis korelasi dan regresi. Model korelasi mengasumsikan bahwa pada suatu populasi dengan nilai X dan Y, keduanya berhubungan dan tidak ada yang bersifat tetap. Terdapat 3 macam bentuk hubungan antar variabel, yaitu hubungan simetris, hubungan sebab akibat, kausal, dan hubungan interaktif, saling mempengaruhi. Untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antara variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel atau lebih. Artinya dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan positif bila nilai satu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain. Dan sebaliknya bila nilai satuan variabel diturunkan, maka akan menurunkan variabel yang lain. Sebagai contoh, ada hubungan positif antar tinggi badan dengan kecepatan lari. Hal ini berarti semakin tinggi badan orang maka akan semakin cepat larinya, dan semakin pendek orang maka akan semakin lambat larinya. Hubungan dua variabel atau lebih dinyatakan negatif bila nilai satu variabel dinaikkan maka akan menurunkan nilai variabel yang lain, dan juga sebaliknya bila nilai satu variabel diturunkan maka akan menaikkan nilai variabel yang lain. Contoh, misalnya ada hubungan negatif curah hujan enggan es yang terjual. Hal ini berarti semakin tinggi curah hujan maka akan semakin sedikit es yang terjual, dan semakin sedikit curah hujan maka akan semakin banyak es yang terjual. Seperti saya ingat dulu di S1 dosen saya pernah bilang, jika curah hujan tinggi maka populasi akan meningkat. Itu intermezzo ya sedikit. Nah, selanjutnya kuatnya hubungan antara variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi linear sederhana biasanya dilambangkan dengan huruf R untuk sampel dan P untuk populasi. Besarnya nilai koefisien korelasi mulai dari kurang 1 hingga plus 1. Secara matematis bisa ditulis 100 kurang dari T atau kaidah bisa dibantu dalam pembacaannya. RXY lebih dari 1 dan RXY kurang dari sama dengan 1. Lebih dari sama dengan 1. Berarti betul ya dari ya. Ya. Selanjutnya koefisien korelasi positif terbesar sama dengan 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar adalah kurang 1. Sedangkan yang terkecil adalah kosong. Bila besarnya antar dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi sama dengan 1 atau kurang 1, maka hubungan tersebut sempurna. Dalam arti kejadian-kejadian pada variabel yang satu akan dapat dijelaskan atau diprediksikan oleh variabel yang lain tanpa terjadi kesalahan atau error. Makin kecil koefisien korelasi, maka akan semakin besar error untuk membuat prediksi. Sebagai contoh, bila hubungan bunyinya burung perenjak mempunyai koefisien korelasi sebesar 1, maka dapat diramalkan setiap ada bunyi burung perenjak maka dipastikan akan ada tamu. Tetapi kalau koefisien korelasinya kurang dari 1, setiap ada bunyi burung perenjak belum tentu ada tamu, apalagi koefisien korelasinya mendekati 0. Terdapat macam-macam teknik statistik korelasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Teknik korelasi mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Berikut ini dikemukakan berbagai teknik statistik korelasi yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Untuk data nominal dan ordinal digunakan statistik non-parametris, dan untuk data internal dan ratio digunakan statistik parametris.
Ini dilihat ada tabel 1, pedoman untuk memilih teknik korelasi dalam menguji hipotesis. Macam tingkatan data nominal, teknik korelasi yang digunakan, koefisien, kontingensi, terima kasih, ordinal, Spearman range ya, dan kendal tahu, internal dan ratio, person product moment, korelasi ganda, korelasi parsial. Nah ini selanjutnya mungkin akan dibantu ya Desisti. Korelasi product moment, teknik korelasi product moment dikembangkan oleh Carl Person, sehingga disebut juga koefisien korelasi person. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio. Dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. Rumus koefisien korelasi produk moment. R XY sama dengan S XY. Tesiti bisa dibantu membacanya per SX titiknya di dikali dikali SY, di mana SXY sama dengan kovariasi antar variabel X dan Y. SX simpangan baku variabel X. SY simpangan baku variabel Y. Bisa dilihat dari tabelnya ya, perlu dibacakan. Langsung saja ke tabel. Ini rumusnya untuk mencari SXY, SX, dan SY. Dan ini untuk mencari koefisien korelasi atau RXY. Langsung saja ke tabel. Mau nggak penjelasan dulu regresi? Dijelaskan dulu ya Tesiti ya. Regresi, analis regresi adalah analis yang mengkaji hubungan antar satu variabel bebas independen atau lebih dan satu variabel terikat dependent, baik hubungan sebab akibat maupun hubungan korelasional. Model analis regresi linear merupakan persamaan garis lurus. Model non-linear tidak dibahas di sini. Analis regresi linear yang dibahas di sini mengasumsikan variabel bebasnya tetap, baik variabel, sehingga tidak memiliki galat atau error. Untuk setiap variabel bebas X, peneliti mengukur dan mencatat nilai variabel terikat Y. Catatan, jika nilai-nilai variabel bebas ditentukan peneliti, maka disebut variabel tetap. Jika nilai-nilai variabel bebas diambil secara acak, maka disebut random variabel. Nah ini rumusnya. Bentuk umum persamaan garis Y sama dengan A tambah B. Begitu Tesiti dibacanya? Iya, betul. Persamaan model regresi linear sederhana. Mungkin nanti PPT-nya bisa dikirim juga ya di grup oleh Kak. Nah ini. Selanjutnya mungkin contoh soal Tesiti. Ini tabelnya siswa. Sama kakak dulu atau Maka kita berkolaborasi. ya? Di sini ada contoh soal. Diketahui data skor stres merupakan variabel X dan kesulitan makan variabel Y berikut ini, di mana respondennya ada 10 jumlah respondennya. Di sini ada skor untuk stres. Yang pertama 10, 5, 20, 16, 8, 15, 5, 11, 17, 18. Dan ada skor kesulitan makan. Jadi siswa A yang memiliki skor stres 10 juga memiliki skor kesulitan makannya itu 12. Dan selanjutnya ya, terusnya. Siswa B skor stresnya 5 dan skor kesulitan makannya 9. Siswa C skor stresnya 20, skor kesulitan makannya 18, dan seterusnya. Seperti ini.
Lanjut. Nah, di sini ada contoh pertanyaan penelitiannya dari data tersebut. Yang pertama, apakah terdapat korelasi positif yang sangat signifikan antara stres X dan kesulitan makan, variabel Y? Yang kedua, apakah stres berpengaruh positif terhadap kesulitan makan? Nah, kedua pertanyaan penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang memakai analisis korelasi dan regresi. Jadi analisis korelasi dan regresi ini sangat berkaitan gitu ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, nama jenis penelitiannya itu ex post facto. Untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian di atas, diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut. Ini hipotesis penelitian atau H1-nya. Yang pertama, terdapat korelasi positif yang signifikan antara stres atau variabel X dengan kesulitan makan, variabel Y. Lalu hipotesis penelitian yang kedua, stres X berpengaruh positif terhadap kesulitan makan. Selanjutnya, nah, secara formal, hipotesis statistik atau H0 dan hipotesis penelitian H1 dapat dari kedua hipotesis di atas tadi dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama H0, di mana rho ini dibacanya rho. Rho itu adalah koefisien korelasi untuk populasi. Sama dengan 0, H1-nya rho lebih dari 0. Catatan rho adalah koefisien korelasi antara stres dan kesulitan makan dari populasi. Hipotesis yang kedua, H0, di mana beta ini dibacanya beta sama dengan 0, dan H1 atau hipotesis penelitiannya beta lebih dari 0, di mana beta ini adalah koefisien regresi dari populasi. Nah, dari data tadi dapat kita tuliskan dengan grafik. Grafiknya itu dapat dilihat melalui data tadi itu, ternyata grafiknya itu cenderung meningkat. Garis ininya meningkat, ada peningkatan. Ini gambar scatter plot atau diagram sebar atau pencar, di mana skor stres yang semakin meningkat, maka skor kesulitan makan juga akan semakin meningkat. Di sini skor stresnya itu 5 dan skor kesulitan makannya 10. Lalu skor stresnya itu 10 dan skor kesulitan makannya di antara 10 dan 15 ini. Ini dari data yang tadi di tabel. Selanjutnya. Nah, dengan memperhatikan diagram sebar di atas, dapat diduga kedua hipotesis di atas tadi dapat diterima. Tetapi perlu diadakan uji statistik untuk menerima pernyataan tersebut, yaitu dengan cara mencari nilai koefisien korelasi antara faktor stres dengan kesulitan makan, serta persamaan regresi linier yang menghubungkan stres dan kesulitan makan. Yang keduanya dapat dicari dengan menggunakan kalkulator atau SPSS. Berikut penyelesaian dengan cara menghitung manual menggunakan kalkulator. Sekarang mencari cara manual dulu. Ini ya tes itu yang mau saya bacakan. Sok, Raka. Langkah penyelesaian. Untuk menguji hipotesis 1, peneliti harus menghitung terlebih dahulu koefisien korelasi. R hitung. Dan untuk menguji ditolak, kurang diterimanya hipotesis tersebut R hitung dibandingkan dengan R kritis diperoleh dari tabel H tentang values of the correlation. Untuk menguji hipotesis 2, peneliti harus mencari persamaan regresi linier yang menghubungkan faktor stres variabel X dengan faktor kesulitan makan variabel Y. Yang bentuk persamaannya adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana B adalah kemiringan gradien dari garis regresi atau koefisien regresi.
Tes titik dibantu. Ya, selanjutnya yang langkah pertama tadi mencari R hitung atau koefisien korelasinya dengan rumus yang tadi. Ini data awalnya dengan skor variabel X dan skor kesulitan makan variabel Y. Lalu ini kita cari tadi lupa lagi Dicari atau ya? standar deviasi ya, standar deviasi. Kalau salah. Ya, ini dicari X min X bar itu adalah rata-rata dari variabel X. Ini dicari rata-rata dulu. X barnya dari variabel X itu didapat 12,5. Lalu rata-rata dari variabel Y didapat 16,2. Nah, selanjutnya kita cari X min X bar. Ini nilai skor X dikurangi X bar. X bar itu tadi rata-rata variabel X. Didapat skor seperti ini. Lalu yang kolom selanjutnya yang Y dicari Y dikurang skor Y dikurangi Y bar ini. Rata-rata dari variabel Y. 12 dikurangi 16,2 itu didapat hasil negatif 4,2 dan selanjutnya ke bawah. Selanjutnya hasil dari pengurangan tadi kita kuadratkan. Ini hasilnya. Yang Y juga dikuadratkan, ini hasilnya. Nah, untuk mencari koefisien korelasi dengan menggunakan rumus RXY sama dengan SXY per SX dikali SY, di mana SXY itu didapat tadi 180. Ini dari hasil ini 180 per akar SX. SX-nya itu ini 266,5 dikali akar dari SY. SY-nya itu 223,6. Maka didapat hasil sama dengan 180 dibagi 16,32 dikali 14,95. Didapat hasil koefisien korelasinya 0,73775 atau kita bulatkan menjadi 0,74. Selanjutnya nah, setelah didapat koefisien korelasinya itu sama dengan 0,74, untuk alfa sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 8. Tadi kan partisipannya 10 ya, DF-nya 8 dan uji 1 ekor atau one tail. Maka diperoleh R kritisnya. Nah, ini bisa dilihat dari tabel value of the correlation. Kalau di buku, di buku Prof halaman 344. Halaman 344 di sana ada R hitung untuk alfa 0,05 dan DF-nya 8 yaitu 0,549. Nah, karena R hitungnya 0,74 tadi lebih besar dari R kritis. R kritis itu R tabel ya, yang di buku 0,549, maka H0-nya itu ditolak dan H1 diterima. Nah, karena H1 diterima, maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara faktor stres dengan kesulitan makan Y diterima. Jadi hipotesis penelitiannya atau H1-nya dapat diterima karena hasil dari koefisien korelasinya itu lebih besar dari R tabel. Seperti itu. Selanjutnya,
Yang kedua, kita mencari persamaan regresinya dari rumus yang tadi. Rumus persamaan yang tadi. Di sini ada tabel lagi yang tadi ya masih sama seperti yang tadi. Untuk mencari persamaan regresi. Tadi rumus persamaan awalnya itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1. Di mana beta 0 ini adalah konstanta dan beta 1 ini adalah koefisien dari variabel X. Gitu. Nah, yang pertama kita mencari terlebih dahulu beta 1 dari rumusnya tadi SXY per SX kuadrat. Di sini tadi ada SXY-nya itu 180 per SX kuadrat. SX kuadrat itu yaitu yang ini. Nah, coba ditunjukkan 266,5. Nah, itu. Maka didapat hasil untuk beta satunya 0,67542 atau kita bulatkan menjadi 0,7. Selanjutnya kita cari beta 0-nya untuk konstantanya, yaitu Y bar. Y bar itu adalah rata-rata dari variabel Y dikurangi beta 1 dikali X bar sama dengan 16,2. 16,2 ini Y bar rata-rata dari variabel Y dikurangi 0,67542 ini dari B1 tadi yang sudah kita cari dikali X bar. X bar itu adalah rata-rata dari variabel X 12,5. Maka didapat hasil untuk beta 0-nya 7,7572 dan kita bulatkan menjadi 7,8. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan tadi, di mana Y sama dengan 7,8 ditambah 0,7 X1. Selanjutnya, nah persamaan regresi dari data tersebut yaitu Y sama dengan 7,8 ditambah 0,7X. Karena koefisien X dari persamaan regresi Y sama dengan 7,8 ditambah 0,7X adalah positif, yaitu 0,7. Jadi 0,7 ini nilainya positif. Nah, untuk sementara dapat dikatakan bahwa stres berpengaruh positif terhadap kesulitan makan. Artinya, setiap faktor X naik 10 satuan, maka kesulitan makan naik sebesar 7 satuan. Jadi semakin besar skor stres, maka kesulitan makan juga akan meningkat seperti itu. Maka mau saya bacakan Bu terakhir. Enggak, emang masih ada. Ada Bu. Thank you. Ya, terima kasih untuk Ibu Siti Rupaidah dan Pak Agung, dikembalikan mungkin baik pada teman-teman. Ada sesi diskusi mungkin ya, bukan pertanyaan. Nanti Pak Agung yang akan memimpin dengan Pak Roni, mungkin biasa Pak Roni suka disebut Prof. Dan Kang Devia nanti akan membantu kita. Nah, terima kasih. Mana Pak dosen Agung? Baik, terima kasih Pak Raka. Mungkin bisa di stop dulu share screen-nya ya. Izin bertanya sampai jam berapa? Sampai jam 11.10 Bu. Oh, kalau SPSS-nya langsung aja atau mau diskusi dulu? Baiknya langsung ya. Kalau Langsung aja ya. SPSS dulu ya. Iya. Masih direkam. Jadi masih direkam. Oh ya, baik Pak Wisnu. Pak Wisnu juga Bu banyak membantu. Terima kasih kepada Pak Wisnu. makasih. Langsung aja Bu menunggu SPSS. Silakan. Ya, kita langsung saja kepada SPSS-nya. Sudah terlihat. Ada ini
PSS-nya udah muncul. Ini data yang tadi ya, antara stres dan kesulitan makan. Kita buka dulu SPSS-nya. Bentar. Ini teh. Nah, kita masukkan dulu ke variable view. Kita masukkan X dan Y, di mana ini desimalnya 0, kita jadikan 0 dulu. Bentar. Kenapa jadi seperti ini? Sudah terlihat? Ini X dan Y. Lalu desimalnya kita nolkan. Dan labelnya tadi variabel X itu adalah stres. Dan variabel Y kesulitan makan. Nah, setelah itu kita ke data view. Kita copy datanya yang tadi. Iya, nah, sini wae. Nah. Sebentar ya. Boleh di-pause dulu nggak? Sudah terlihat? Kita copy. Nah, ke sini. Oh, bisa. Nah, yang muncul ini untuk skor stres variabel X, dan ini variabelnya kesulitan makan. Nah, setelah itu kita analyze ke correlate bivariate karena variabelnya 2. Selanjutnya kita pindahkan stres dan kesulitan makan kepada variabel. Lalu option ini means-nya di checklist continue. Kita pilih yang persen karena kita analisis korelasinya menggunakan korelasi product moment atau korelasi persen. Ini lalu test of signifikannya tadi menggunakan one-tail. Oke. Udah muncul? Ya. Ini hasilnya, hasil analisis menggunakan SPSS. Di kolom deskriptif statistik, di mana stres tadi kan rata-ratanya 12,5 dan rata-rata kesulitan makan 16,2. Tadi sama dengan yang dihitung manual. Lalu standar deviasinya ini N itu adalah banyaknya responden, semuanya 10. Lalu di korelasi di sini di mana kesulitan makan itu koefisien korelasinya sebesar 0,737. Tadi sama dengan yang menghitung manual yang di poin. Nah, di sini bentar. 7,37 atau dibulatkan menjadi 0,74. Nah, signifikannya 0,007. Sebentar. Dan hasil yang dihitung manual tadi didapat R
atau koefisien korelasinya itu 0,74. Selanjutnya, kesimpulannya bahwa tingkat stres dan kesulitan makan ini memiliki hubungan. Tadi hubungannya dapat disimpulkan ini. Memiliki tingkat hubungan yang kuat ya, karena koefisien korelasinya 0,74. Selanjutnya kita menghitung regresi. Masih data yang tadi, ininya sama seperti ini. Kita analyze, lalu regression, dan linear. Karena kita di sini belajar mengenai regresi linear sederhana. Linear, lalu stres ini dipindahkan ke kolom independen atau variabel bebas ini. Dan kesulitan makan dipindahkan ke kolom dependen atau variabel terikat. Setelah itu kita oke saja. Didapat hasil seperti ini. Hasil analisisnya dapat kita baca. Yang pertama, kolom variabel enter, di mana tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel stres sebagai variabel independen dan kesulitan makan sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya, kolom yang kedua, model summary. Nah, pada output yang kedua ini, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan. Tadi ya sama, setelah dicari korelasi sebelumnya, R-nya itu, koefisien korelasinya itu 0,737 atau bisa dibulatkan menjadi 0,74. Nah, besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar tadi 0,737. Dari output ini diperoleh koefisien determinasi atau R square. Nah, R square ini adalah kuadrat dari koefisien R. Ini kalau koefisien R ini dikuadratkan maka dihasilkan R square. Ini R square itu adalah disebut juga koefisien determinasi. Nah, ini itu artinya tingkat hubungan antara stres dan kesulitan makan itu adalah 54,4%, seperti itu. Selanjutnya di kolom yang ketiga, ANOVA. Nah, di output yang ketiga ini diketahui bahwa nilai F 9,533 dengan tingkat signifikansinya itu 0,015, di mana 0,015 ini kurang dari 0,05 tadi. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kesulitan makan, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel stres terhadap variabel kesulitan makan. Jadi dari hasil regresi ini kita dapat menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara stres dengan kesulitan makan, seperti itu. Nah, selanjutnya dari output koefisien yang terakhir. Di sini dari output
terakhir ini diketahui bahwa nilai konstan, nah nilai konstan itu konstanta yang tadi sudah kita cari secara manual, di mana nilai konstantanya itu yaitu 7,757 atau kita bulatkan tadi menjadi 7,8. Nah, sedangkan nilai stres atau koefisien regresi dari variabel stres tadi 0,675 atau kita bulatkan tadi menjadi 0,7. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis seperti tadi. Y sama dengan 7,8 ditambah 0,7x. Gitu. Nah, persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai konstanta sebesar 7,8 mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel kesulitan makan adalah sebesar 7,8. Lalu koefisien regresi X sebesar 0,675 atau 0,7 menyatakan bahwa setiap penambahan nah, 10 satuan faktor X, maka kesulitan makan atau Y-nya itu akan naik sebesar 7 satuan. Seperti itu. Dan koefisien regresi tersebut bernilai positif. Tadi itu nilai koefisien X-nya itu kan 0,675 atau 0,7, itu nilainya positif, maka dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabelnya itu adalah positif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai korelasi dan regresi. Mungkin bisa dibuka sesi diskusi. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Kang Agung. Baik, terima kasih Ibu Siti dan Kakak telah menyampaikan materi dan penggunaan SPSS-nya. Baik, silakan teman-teman apabila ada yang akan ditanyakan terkait materi yang kita sampaikan, dan kalau ada yang kurang paham atau mungkin ada yang ingin menambahkan ya. Baik, silakan. Baik. Tapi tiasa diulang, iya. Tanah nginput tanah SPSS na. Oh, Anu korelasi. Mohon anu tadi. Ti awan. Baik. Iya, Pak. Baiklah. Ada, Pak. Yang ini ya, Pak. Terus Neng. Ya. Yang pertama kita isi dulu variabel view-nya X dan Y, di mana variabel X itu labelnya stres dan variabel Y itu adalah kesulitan makan. Ini Pak. Desimalnya kita nolkan. Setelah itu masuk ke data view. Kita input data yang tadi. Ini pelan-pelan. Di input datanya. Yang variabel view-nya Neng coba nih. Iya, Pak. Oke, lanjut. Lalu ke data view. Terus Neng. Setelah itu kita analisis
Mau langsung ke regresi atau korelasi dulu, Pak? Korelasi dulu, Nek. Sebetulnya kalau langsung ke regresi nanti juga ada hasil korelasi di regresi, tapi nggak apa-apa. Ke korelasi dulu ya, Pak. Korelasi, bivariate. Kita klik bivariate. Tadi dipindahkan ke variabel di sini, stres dan kesulitan makan. Udah, Pak? Lalu ke option. Lanjut. Ya, ini udah continue, ininya di checklist. Pilih yang persen. Lalu pilih test of signifikannya one test atau 1 ekor. Nah, oke, kalau sudah. Sudah, Pak? Sudah. Ya. Datanya ini. Di sini ada koefisien korelasi untuk stres dan kesulitan makan, yaitu 0,737 atau kita bulatkan menjadi 0,74. Sudah, Pak? Sudah, Nek. Itu yang di atasnya ada t-testnya itu berarti yang sebelumnya ya? Yang praktek sebelumnya ya? Iya, ini. Oh. Ya, yang sebelumnya itu. Oh. Jadi kalau misalkan ada itu apa sebelumnya ada tampil di situ semua berarti ya? Iya, ini yang hasil yang tadi, Pak, mesti. Yang tadi ya. Iya. Makasih, Nek. Iya. Sudah cukup, Pak, atau dilanjut ke regresi atau bagaimana? Lanjut regresi, Nek. Oke, lanjut ke regresi. Datanya masih yang tadi ya, Pak? Sama, masih sama. Datanya masih sama seperti tadi. Lalu ke analyze, regression, linear. Karena kita menggunakan regresi linear sederhana, jadi analisisnya regresi linear. Sudah, Pak? Sudah, Nek? Ya, tinggal diklik saja. Yang variabel X-nya kita pindahkan ke kolom independen. Variabel Y kita pindahkan ke kolom dependen. Kalau sudah seperti itu, tinggal di OK saja. Di hasilnya seperti yang tadi. Oke, aku nuhun, Nek. Ya, sami-sami, Pak.
Ya sudah cukup ya. Saya kembalikan lagi ke Kang Agung. Kang Agung. Minta recordnya. Oh, kurang bagus. Aduh, sayang sekali ya. Oke, Pak Ripyan, apakah ada yang akan ditanyakan atau tambahkan? Cukup, karena saya mah udah diajarin sama Teh Siti Rupaidah langsung kemarin. Oke, baik. Mungkin ini mungkin Ibu Miranda ya. Oh ya, tadi mau mengoreksi yang tadi ternyata ada yang salah ketik saya. Mohon maaf. Oh ya, silakan disampaikan. Lagi ya. Yang ini nih, tadi dikoreksi sama Teh Miranda, hatur nuhun Teh Miranda. Yang ini besar nilai koefisien korelasi mulai dari negatif 1 sampai positif 1. Nah, ini kurang negatif ternyata. Nah, di sini. Nah, gitu harusnya. Sudah terlihat? Terlihat. Nah, ini yang betul. Ini yang betul ya. Mohon maaf tadi kurang negatifnya. Baik, sudah ya Bu ya. Oke, ada teman-teman sudah paham semua ya. Pak Mario, dari sorot matanya sepertinya ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Ngantuk Pak Mario mah bukan yang ditanyakan. Oke, baik. Sebenarnya aku udah lapar, udah jam makan di sini. Oke. Sebentar ya, ini sebentar, mohon maaf. Di share screen lagi. Ada pertanyaan penelitian Bu yang secara formal. Oke. Nah, kita lihat di contoh pertanyaan penelitian. Untuk yang pertama, apakah terdapat korelasi positif yang sangat signifikan antara stres atau variabel X dan kesulitan makan atau variabel Y? Ini kata Teh Siti Rupaidah korelasi one tail ya? Iya. Oh iya. Nah, di sini dijelaskan ya. Nanti ada alasannya kenapa ini pakai one tail, kenapa pakai two tail. Jadi dalam setiap pengujian hipotesis ya kita biasanya sering langsung melihat pada nilai signifikan. Nah, tentu ya tadi juga Bu Siti Rupaidah berulang kali melihat nilai signifikansinya atau nilai P. Ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau P kurang dari 0,05 biasanya hipotesis akan ditolak atau hipotesis alternatifnya diterima. Nah, istilah one tail dan two tail itu biasanya akan ada pada setiap pengujian hipotesis. Nah, di sini dijelaskan baik itu pada pengujian korelasi maupun komparasi.
Secara sederhana, one tail dan two tail itu merupakan sebuah patokan untuk menguji sebuah hipotesis. Perbedaan antara kedua hal ini terletak pada hipotesis yang akan diuji. Maksudnya, hipotesis yang akan diuji akan mempengaruhi patokan mana yang akan digunakan dalam pengujian. Apakah itu menggunakan one tail atau two tail. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pertanyaan ini, nah ini jelas merupakan pertanyaan penelitian korelasi. Jadi terdapat korelasi positif yang sangat signifikan. Atau kalau kita lihat di beberapa skripsi atau teman-teman bila ada yang menggunakan korelasi, tentu selalu menggunakan pertanyaan penelitian seperti itu. Jadi apakah terdapat korelasi yang positif atau apakah terdapat hubungan yang signifikan. Nah, penggunaan one tail, two tail atau satu ekor dua ekor itu merujuk pada hipotesisnya, jenis hipotesisnya, apakah yang terarah ataupun yang tidak terarah. Nah, kalau yang terarah, nah ini yang ada di share screen, yaitu apakah terdapat korelasi positif yang sangat signifikan antara stres dan kesulitan makan. Atau contoh lain, misalkan gini, kalau di korelasi ya, korelasi yang positif. Semakin tinggi kecemasan seseorang, maka semakin tinggi pula kemalasan seseorang dalam mengerjakan skripsi. Jadi pada pernyataan korelasi tersebut terdapat hubungan positif antara kecemasan dan kemalasan seseorang mengerjakan skripsi. Nah, contoh tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang dibangun sudah terarah, yaitu telah diketahui bagaimana arah hubungan atau arah perbedaannya. Dengan hipotesis tersebut, kita langsung memprediksi bahwa hubungan yang akan terjadi antara kecemasan dengan kemalasan seseorang, atau misalkan tingkat stres dengan kesulitan makan seseorang, ialah akan mempunyai hubungan yang positif. Jadi, semakin orang itu stres, maka akan sulit makan, misalkan seperti itu. Nah, konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya itu kita tidak akan memprediksi bahwa akan ada hubungan yang negatif antara kedua variabel tersebut. Nah, kalau misalkan untuk yang hipotesis tak terarah, contoh pertanyaan pengantarnya seperti ini. Jadi terdapat hubungan antara tingkat stres seseorang atau X dengan kesulitan makan atau Y. Nah, itu yang kalau yang tak terarah. Saya ulangi, jadi terdapat hubungan antara tingkat stres seseorang atau variabel X dan kesulitan makan atau variabel Y. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaan tersebut, kita tidak dapat mengetahui bagaimana hubungan yang akan terjadi. Apakah mempunyai hubungan yang positif ataupun negatif. Nah, kita juga tidak dapat mengetahui bagaimana perbedaan yang terjadi pula. Misalkan apakah yang tingkat stres lebih tinggi daripada yang tingkat kesulitan makan ataupun sebaliknya. Nah, penggunaan uji satu ekor dua ekor itu digunakan, one tail itu digunakan untuk menguji hipotesis yang terarah. Jadi yang di share screen oleh Siti Rufaidah ini satu arah. Kalau yang two tail digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak terarah. Tadi terdapat hubungan antara tingkat stres seseorang dengan kesulitan makan, itu yang tidak terarah.
Gimana sejauh ini sudah paham atau masih belum jelas terkait perbedaannya? Alhamdulillah paham Pak. Sekarang tesis kiri faedah ada kurva normalnya. Ada nggak di sini di PPT-nya? Kalau Tadi itu, ada yang gini aja. Berarti ini berarti yang disebut per arah itu kayak hubungan kurang dari lebih dari gitu ya. penggunaannya positif negatif Pak, kalau di korelasi itu. Kalau yang tidak terarah, yang tutel itu yang kayak berbeda atau tidak sama gitu ya, bukan begitu. Jadi kalau yang tidak terarah itu yang hubungan yang tidak diketahui. Misalkan pertanyaan penentunya itu cuma terdapat hubungan antara misalkan stres dan juga kesulitan makan. Itu kan tidak diketahui. Kalau ini sudah diketahui ya. Ya. Itu. Jadi satu. Sekarang kan kami Ada nggak ininya yang kurva normalnya? Kalau nggak ada mungkin bisa di Google. Ya. Jadi kita membedakan yang kurva one tail test dan juga two tail test. boleh dibantu nggak sama kamu? Oh ini saya menggunakan HP kan? Oh iya. Nah, jadi di selanjutnya itu kurva one tail test dan two tail test. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya, Bang Mario betul. Bang Mario bisa membantu Pak? Ya, selama menunggu kita dengarkan dulu ya penjelasan Pak Raka terkait dengan Pak Raka. Terima kasih Pak Roni. Jadi ini tadi makasih Pak Roni sudah dibantu. Tadi udah dijelasin. Alhamdulillah udah ada. Ya. Ini yang mana? Iya, Pak Raka lanjutkan dulu. Itu yang memahami penggunaan signifikansi one tail. Ya, silakan Pak Raka. Dijelaskan dulu Pak Raka. Berapa? Ya, hadir Ibu. Mohon maaf sinyal ini. Atau nggak apa-apa Bu, gambarnya aja download gitu. Misalkan dari webnya juga bisa. Nah, nah di sini juga nih udah ada penjelasannya nih. Ya. Di bawahnya Bu kalau misalkan. Kalau yang atas itu ya tadi yang perbedaan apakah terarah dan tidak terarah. Nah, ini. Ya silakan Pak Raka. Ya ini bisa dibaca oleh Pak Raka sambil dijelaskan Pak Raka. Raka mau nggak menjelaskan? Ya, saya baca ya Bu ya. Ya. Gambar 1 menunjukkan grafik distribusi normal. 1 pilot itu Bu ya. Yang kiri mungkin yang di atas. Ya, yang depan Bu yang betul, dan yang 2 itu pilot kanan.
Nah itu ya Bu ya. Jadi ini gambar kurvanya ya, grafiknya itu grafik. Ini yang one tail, ini yang two tail. Ya betul itu Bu ya. Daerah yang berwarna biru muda itu yang biru muda Bu, ditunjukkan biru muda, takutnya biru muda ya. Merupakan daerah penolakan Hanol. Ya, ya terlihat itu kan Bu. Hipotesis nihil. Maksudnya ketika nilai Z atau nilai signifikasi P berada pada titik tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis nihil dapat ditolak dengan nilai tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan terdapat hubungan atau perbedaan. Hal yang membedakan dari satu relate dan dua relate ialah posisi daerah penolakan. Terlihat Bu, beda Bu ya daerah penolakannya. Nah, Pak Roni, beda ya Pak? Ya betul, beda Pak. Yang silakan lanjutkan itu dulu. Jika menggunakan taraf signifikasi yang sama yaitu sebesar 95%, A sama dengan 0. Itu alfa, Paraka, alfa sama dengan 0,0. Belum beres. Alfa sama dengan 0, koma itu titik Pak, nggak kelihatan. Titik ya. 0,05. 0,05. Maka posisi daerah penolakan dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Relate posisi penolakan berada pada salah satu sisi, baik itu sisi kanan positif maupun sisi kiri negatif. Dengan demikian, batas daerah penolakan tetap 5% karena tidak terbagi dalam dua sisi. Hal ini membuat patokan ini menjadi lebih longgar dalam penolakan hipotesis nihil. Ke bawah ini ada cek level tuple tanpa berbayar. 2 Taillet, posisi penolakan berada pada kedua sisi. Hal ini membuat daerah penolakan akan menjadi lebih kecil karena dibagi menjadi 2. Setiap daerah penolakan baik itu di kanan atau di kiri memiliki batas 2,5%. Tentunya nilai ini akan membuat penolakan hipotesis akan semakin ketat. Jika kedua daerah tersebut diperluas menjadi 5%, maka taraf signifikasi akan menjadi 90%. Contoh, terdapat 2 distribusi data yang masing-masing berisi tentang motivasi berprestasi dan jenis kelamin. Dari 2 distribusi tersebut dibuat hipotesis sebagai berikut. Hanol, laki-laki memiliki motivasi berprestasi yang tinggi dibandingkan perempuan. Terus itu Pak Roni, kalau H dan itu apa ya? Bu Siti? Ya, halo Paraka. Ya udah aja Paraka, misalkan kalau ini ya kurang mengerti cukup tadi yang kurva aja. Ya jadi kalau melihat ya Paraka hatur nuhun sebelumnya Paraka sudah sangat jelas menjelaskannya. Nah jadi perbedaannya. Ini kan ini mah contoh ini ya t-test, ya t-test. Jadi menggunakan t-test. Tapi kurvanya mah kurang lebih sama seperti ini ya. Kalau one tail gini, two tail gini, gitu ya. Ya. Ini di record Pak. Kurang apa Wisnu? Di stop share screen-nya. Ya kurang lebih seperti itu apa yang dijelaskan oleh Paraka. Jadi kesimpulannya kalau yang one tail test itu yang tadi yang ke arah itu lebih tinggi daerah penolakannya dibanding yang two tail test. Karena kalau yang one tail test itu hanya mempunyai satu sisi daerah penerimaan sebesar misalkan 5% atau 0,05. Kalau yang two tail test itu daerah penolakannya semakin sempit meskipun perbedaannya sangat kecil, tapi itu semakin sempit daerah penolakannya dan daerah penerimaannya semakin besar.
Misalkan kalau yang one tail test itu 5%, kalau misalkan untuk yang two tail test itu 10%. Ya kurang lebih seperti itu. Atur nuhun Pak Raka dan Bu Siti Rupaidah. Saya kembalikan ke Pak Abu. Makasih Prof. Roni. Baik, terima kasih Kang Roni. Luar biasa sekali ya pertemuan hari ini. Banyak sekali hal yang kita pelajari dan dipahami. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 lebih 13 ya, sudah lebih 3 menit dari waktu perkuliahan ya. Oke, mungkin cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada kelompok penyaji dan semua rekan-rekan yang telah berpartisipasi dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.